Selamat pagi saudaraku, shalom. Bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa. Saya percaya bahwa semakin kita mengiring Tuhan, semakin berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan. Amin. Siapa yang percaya dan mengalami kebaikan Tuhan bisa angkat tangan. Bisa tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Pagi hari ini kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan dengan tema murid yang tumbuh dewasa, saudaraku. Murid yang tumbuh dewasa. Saya percaya kedewasaan seseorang bukan diukur oleh berapa lama kita datang beribadah. Bukan diukur juga oleh usia kita yang banyak. Tetapi kedewasaan itu bisa diukur bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita mengalami sebuah pertumbuhan yang semakin hari serupa dengan Tuhan. Amin. Kedewasaan kita bukan diukur. Saya katakan sekali lagi, bukan diukur oleh karena kita sudah lama menjadi orang Kristen. Tetapi kedewasaan kita bisa diukur seberapa serupanya kita dengan Tuhan. Mari kita buka dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-15. Sementara saudara mempersiapkan ayat yang akan kita baca bersama-sama. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 berkata begini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Tetapi seperti kanak-kanak. Dan aku merasa seperti kanak-kanak dan aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Jadi saya percaya di sini adalah cuma Tuhan yang tidak bersikap seperti kanak-kanak, tetapi kita adalah orang-orang yang dewasa. Amin. Mari kita akan sama-sama baca dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 berkata begini. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri kepada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Stop dulu sampai di ayat 4 saudara. Saya mau jelaskan saudaraku. Di sini ada banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan. Di situ dijelaskan dari kota ke kota datang. Berkumpul di satu tempat. Bertemu dengan Tuhan. Saudaraku, saudara bisa bayangkan ada banyak perbedaan-perbedaan. Baik secara ekonomi, baik secara intelektual, baik secara gaya hidup, karena dari kota ke kota berkumpul di satu tempat bertemu dengan Tuhan. Bagaimana orang-orang berbondong-bondong menggabungkan diri kepada Yesus hanya untuk bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan suatu perumpamaan di ayat yang ke-5. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ayat yang ke-6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira,
Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin, saudaraku. Mungkin buat kita semua perumpamaan ini sudah tidak asing di telinga kita. Tapi pada pagi hari ini saya mau kembali mengingatkan kita. Tuhan memberikan sebuah perumpamaan. Ada 4 macam kekristenan di dalam dunia ini. Yaitu benih yang jatuh di pinggir jalan, saudaraku. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudaraku, Tuhan memberikan sebuah perumpamaan yang sangat-sangat jelas dan gamblang. Dan sangat dapat dimengerti, saudaraku. Tetapi di dalam satu perumpamaan ini dijelaskan bahwa ada satu benih yang jatuh di pinggir jalan. Dan yang jatuh di pinggir jalan itu dimakan dan dicuri oleh iblis dan dimakan oleh burung, saudaraku. Sehingga ketika firman itu disampaikan, saudaraku, mereka tidak percaya. Bahkan mereka tidak memperoleh keselamatan, saudaraku. Hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Seringkali ketika kita sama-sama dengar firman Tuhan, baik dimanapun, baik dalam kondisi apapun. Sementara firman itu disampaikan, kapan waktu ada benih-benih yang tercecer di pinggir jalan, saudaraku. Dan ketika benih itu disampaikan, kita tidak mengerti maksud apa yang disampaikan firman Tuhan. Itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan seperti benih yang tidak sempat tumbuh, saudaraku. Benih yang tidak sempat tumbuh. Jadi hanya waktu yang sangat singkat. Firman Tuhan itu kita dengar dalam waktu singkat itu pula kita tidak mengerti benih firman Tuhan yang kita dengar. Satu hal yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya bahwa kita seringkali kurang fokus ketika kita mengiring Tuhan. Apalagi ketika kita mendengar firman Tuhan. Seringkali kita mengabaikan setiap kata-kata firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga benih itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Sementara firman itu disampaikan, kita mengabaikannya itu. Kita tidak percaya. Sehingga ketidakpercayaan itu iblis datang dan mengambil itu dari kita. Sehingga kita tidak memperoleh keselamatan, saudaraku. Ayat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi ketika sementara kita sama-sama pada pagi hari ini kita sedang mendengar firman Tuhan. Waspadalah, ada iblis di antara saudara. Untuk apa? Mencuri, saudaraku. Dan membunuh dan membinasakan. Pagi hari ini mari saudaraku, setiap firman Tuhan yang kita dengar, setiap waktu yang kita dengar, mari jangan sampai firman itu jatuh di pinggir jalan, saudara. Kenapa, saudaraku? Karena di pinggir jalan ada banyak risiko, ada banyak kemungkinan iblis akan mencuri firman itu dari hidup kita. Sehingga firman itu tidak sempat tumbuh, saudaraku. Tidak pernah sempat tumbuh. Karena apa? Karena dicuri. Dan poin yang kedua, di tanah yang berbatu-batu, saudaraku. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja. Saya mau garis bawahi. Mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Di tanah yang berbatu-batu. Sempat tumbuh tapi sebentar, saudaraku. Tadi kalau yang di pinggir jalan tidak sempat tumbuh. Tetapi yang di tanah yang berbatu-batu di ayat 6 dan ayat 13 berkata bahwa benih itu
jatuh di tempat yang berbatu-batu. Sempat tumbuh tapi sebentar, saudaraku. Karena apa? Karena kering, tidak dapat air, saudaraku. Dan cirinya adalah mereka menerima dengan gembira tetapi tidak berakar. Percaya sebentar saja, di dalam pencobaan mereka menjadi murtad. Saudaraku, kalau kita merenungkan sebuah kisah perumpamaan ini, seringkali umat Tuhan sukanya hal-hal yang menyenangkan, yang lucu-lucu, yang enak didengar, yang menurut pemikiran dia, nah inilah firman Tuhan yang menyenangkan. Nah itu seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita melihat A, B, C, D hamba Tuhan yang melucu, saudara pasti ingat, saudaraku. Tapi yang luar biasanya, saudaraku, ketika kita dengar firman Tuhan, khotbah yang lucu-lucu, ketika pulang, semua firman Tuhan itu tidak ada yang nempel. Yang nempelnya apa? Lucu. Ketawanya, wah lucu dari awal sampai akhir. Itu khotbah ketawa. Ketika ditanya apa isi khotbahnya, sebentar kok. Yang tahu semua jemaat ketawa aja. Semua jemaat ketawa. Ini yang sering kali terjadi. Mereka menerima dengan gembira tapi tidak berakar. Tidak menyerap apa yang Tuhan sampaikan. Seringkali kita ingin yang lucu, yang menggembirakan hati. Sehingga kita hanya percaya sebentar saja. Percaya sebentar saja. Percaya di tempat ini saja. Ketika kita lalu dari tempat ini, kita mulai ragu. Kita mulai tidak percaya. Ketika pencobaan datang, saudaraku. Pencobaan datang dalam menghampiri kita. Kita tidak yakin dengan Tuhan. Dalam Bilangan 14 ayat yang ke-9 dan ke-10. Ayat ke-9 dengan ayat yang ke-11 berkata begini. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan yang menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ayat yang ke-11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku. Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Mungkin ini kisah seringkali kita dengar di mana bangsa Israel ketika mereka berjalan di tanah padang gurun selama 40 tahun. Dan ketika mulai masuk ke tanah Kanaan, Musa menyuruh 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, saudaraku. Singkat cerita ketika semua memberikan laporan kepada Musa, hanya 2 orang yang bisa mempunyai pemandangan iman yang luar biasa. Dia bisa melihat sebuah peluang yang besar. Tetapi 10 orang pengintai berkata negatif dan ketakutan. Saudaraku, ayat ini berkata, sudah berapa kali mereka melihat ada banyak mujizat terjadi. Saudaraku, bangsa ini kita mau belajar kepada bangsa Israel. Di mana ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka melihat ada mujizat demi mujizat yang terjadi di bangsa ini. Mereka melihat laut Tebrau dibukakan sehingga mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Di samping kiri, samping kanan mereka ada tembok yang dari air, dari laut. Karena mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Di saat itu mereka melihat sebuah mujizat yang besar. Ada 10 tulah terjadi yang tidak pernah terjadi waktu itu. Itu terjadi. Ada 10 tulah terjadi. Sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Mereka melihat ada banyak mujizat ketika Tuhan menolong mereka. Ketika bangsa ini ditolong dan ketika mereka bangsa ini berseru kepada Tuhan. Berteriak minta tolong dan ketika Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan menolong bangsa ini keluar dari tanah perbudakan. Mereka melihat mujizat demi mujizat demi mujizat. Saudara bayangkan ketika pertama kali mereka mulai merantau, berjalan di padang gurun. Mereka minta makan, Tuhan kasih makan. Mereka minta daging, Tuhan kasih daging.
Mereka tidak ada air, Tuhan kasih air. Semua mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup bangsa umat ini Tuhan. Tetapi ketika mereka menghadapi permasalahan, dengan begitu mudahnya bangsa ini bersungut-sungut. Begitu mudahnya bangsa ini memberontak kepada Tuhan dan Musa. Saudara. Sampai dikisahkan di dalam pembacaan dalam bilangan ini. Ketika 12 pengintai, 10 orang pengintai dan umat Tuhan yang mulai bersungut-sungut. Itu hampir melempari Yosua dan Kaleb. Tetapi Musa membela mereka. Dan Musa datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Saudaraku. Saudara bayangkan. Ini hal yang sering kali terjadi ketika umat Tuhan. Suka hanya mendengar firman Tuhan yang baik-baik saja. Tetapi ketika kita menerima makanan yang keras. Kita mengeluh. Inginnya yang enak, yang gampang dicerna. Yang gampang dicerna, yang enak di perut kita. Saudaraku, hanya makanan-makanan yang mudah dicerna. Tapi makanan yang sehat adalah makanan yang perlu dicerna begitu lama. Saudaraku, mari jangan sampai kita percaya sebentar saja. Dan ketika pencobaan datang, kita mulai memberontak kepada Tuhan. Mulai murtad, mulai berbalik arah daripada Tuhan. Saudaraku, mungkin kita banyak alasan. Punya argumen sama Tuhan ketika masalah datang kepada kita. Mungkin bisa bertanya kepada Tuhan, kenapa ini Tuhan terjadi? Bisa saja. Kenapa hal ini bisa menerpa aku? Padahal mari Tuhan ingin selalu kita mengalami sebuah proses pertumbuhan kepada arah seperti Kristus. Bertumbuh dewasa. Saudara. Poin yang ketiga. Benih yang jatuh di tengah semak duri. Di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-14. Dan ayat 14 menjelaskan begini. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhannya selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tengah semak duri adalah orang, saudaraku, tumbuh, saudaraku. Tapi tumbuhnya bareng-bareng sama semak duri, saudaraku. Walaupun tapi akhirnya pun mati, saudaraku. Ada 3 hal di ayat ini. Tuhan mengingatkan. Kenapa dia tidak menghasilkan buah yang matang? Karena mereka terhimpit oleh 1, kekhawatiran. 2, oleh kenikmatan hidup. 2, oleh kekayaan. Dan 3, oleh kenikmatan hidup. Saudara paling seringkali kita mendengar di telinga kita, bahkan kita seringkali mendengar ada jemaat Tuhan ketika baru bertobat, baru ditolong Tuhan, baru mengalami mujizat Tuhan. Dia menggebu-gebu dengan Tuhan. Setiap minggu dia hadir. Setiap ada pertemuan dia hadir. Di komsel dia hadir. Dimanapun dia ada, saudaraku. Ketika dia susah, ketika dia dalam sebuah proses, dia begitu setia dengan Tuhan. Tetapi satu hal yang kita perlu renungkan, apakah ketika kita bertumbuh, apakah kita ada di tengah-tengah teman-teman yang membangun kita, atau kita ada di tengah-tengah orang-orang yang membuat kita terhimpit. Kerohanian kita tidak bertumbuh. Bahkan kita tidak bisa bergerak dengan iman di hadapan Tuhan. Dan hal ini terjadi ketika Yosafat, saudaraku. Ketika Yosafat dan bergaul karib dengan Raja Ahab, saudaraku. Hal inilah yang terjadi di umat Tuhan. Seringkali komunitas yang kita ada, mari kita pintar-pintar menilai.
dan memilih-milih komunitas itu, pertemuan, pertemanan, persahabatan. Karena ketika hal itu terjadi saudaraku, maka kita akan seperti apa yang terjadi pada Raja Yosafat. Raja Yosafat adalah Raja Yehuda yang takut akan Tuhan. Raja Yosafat adalah Raja Yehuda. Raja Yosafat adalah raja yang benar di mata Tuhan. Raja yang takut akan Tuhan. Tetapi dia mempunyai hubungan dengan Raja Ahab besanan, saudaraku. Raja Ahab adalah Raja Israel. Raja Ahab adalah raja yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi karena ada hubungan kekeluargaan, karena anak mereka nikah, saudaraku, sehingga Yosafat mulai menjalin hubungan dengan Raja Ahab. Dan ketika di dalam kitab Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 diceritakan di situ bagaimana ada hubungan kedekatan mulai terjalin di antara mereka. Di situ dijelaskan Raja Yosafat mulai kompromi, saudaraku. Mulai tidak enak, mulai tidak nyaman. Kenapa? Karena Raja Ahab mulai menekan dia. Kenapa? Kasus tentang apa, saudaraku? Kasus tentang Ramot Gilead. Di mana mereka mulai damai, mereka mulai aman, kerajaan mereka tidak ada peperangan selama 3 tahun. Tetapi mulai Raja Ahab berpikir, mari kita rebut Ramot Gilead, saudaraku. Ketika hal ini dibicarakan kepada Yosafat, karena besan dia berkata begitu. Akhirnya dia tidak enak, akhirnya dia ikut dalam perang itu. Bahkan dalam sebelum perang mereka minta, Yosafat minta, tanya nabi-nabi, apakah kita boleh berperang atau tidak? Singkat cerita, Yosafat dan Raja Ahab memanggil 400 nabi berkumpul, dan ke-400 nabi itu berkata, majulah berperang. Tetapi ada satu nabi namanya Nabi Mika, saudaraku, menubuatkan boleh engkau perang tapi engkau akhirnya pun mati dan engkau kalah. Sehingga Ahab marah. Kenapa? Karena Ahab berkata, nabi ini tidak pernah menubuatkan kepadaku hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik. Sehingga apa yang terjadi? Nabi Mika ini oleh Raja Ahab dimasukkan dalam penjara. Bahkan nabi ini pernah dipukul, ditampal oleh Nabi Jerikia. Tetapi Yosafat tidak pernah melarai mereka. Saudaraku, hal ini terjadi sehingga kita terhimpit. Kita mengalami kekalahan. Buahnya tidak matang, saudaraku. Buahnya tidak matang. Mari saudaraku kita merenungkan perkara ini. Perkara ini. Pergaulan kita yang sering kita lakukan selama ini. Apakah pergaulan yang membangun iman atau sebaliknya menghimpit kita. Sehingga kita tidak bisa bergerak. Tidak nyaman kerohanian kita. Saya bersyukur dalam hidup saya ada hamba-hamba Tuhan. Ada teman-teman di Komsel yang selalu menopang, mendukung saya dalam doa. Saudaraku, saya ada alasan untuk komplain dengan Tuhan beberapa minggu yang lalu. Saudaraku, saya punya alasan untuk bertanya kepada Tuhan, kenapa ini belum terjadi? Kenapa Tuhan tunda terus. Sementara beberapa bulan yang lalu ada hamba Tuhan menumpangkan tangan kepada saya dan istri saya, bahwa dalam 2 tahun ini engkau akan punya anak lagi. Saudaraku, saya bergumul dan berdoa. Singkat cerita, saya punya 1 embrio, saudaraku, bakal anak. Dan beberapa minggu di awal bulan ini saya transfer embrio pada istri saya. Saya dan istri sangat yakin dan sangat percaya. Roh saya bergelora, saya sangat yakin bahwa ini pasti jadi. Saudaraku, ini pasti Tuhan jawab. Nubuatannya jelas. Ada teman-teman Komsel yang mendukung saya berdoa, saudaraku. Tetapi setelah 10 hari dari transfer embrio ini, kebuktiannya tidak berhasil, negatif, saudaraku. Padahal waktu hari Minggu pagi saya harus pergi melayani di kampung, saudaraku. Pagi-pagi saya bilang ke istri saya, udah Yen, cek aja.
Karena hari Senin harus cek darah. Tapi hari Minggu pagi dia cek urin ternyata negatif. Oh saudaraku, waktu istri saya bilang ke saya datang di ruang tengah. Dia bilang kok masih negatif. Saya terpukul saudaraku. Iman saya rontok ketika saya dengar itu. Saya mulai bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi atasku? Padahal selama 10 hari ini begitu apiknya saya. Begitu perhatiannya saya sama istri saya. Dia tidak boleh capek, dia tidak boleh banyak gerak. 3 hari di rumah sakit saya layani walaupun capek, ini punya keinginan. Tetapi ketika 10 hari terjadi, dan bukti ternyata tidak berhasil. Saya punya komplain ketika saya pergi ke Gandrung Mangu di tengah jalan, komplain sama Tuhan. Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Secara medis ini gampang, sudah pasti terjadi, sudah nempel. Walaupun menurut ukuran saya harusnya jadi. Tapi kok Tuhan tidak jadi? Ketika dalam perjalanan iman saya rontok sebenarnya, saudara. Saya marah sama Tuhan sebenarnya. Tapi amarah saya kok mencapai akhirnya menyucurkan air mata. Tuhan, kok gini? Tetapi ada kata-kata, istri saya berkata begini, tetap percaya sama Tuhan. Oh itu seperti air yang saya dapat ketika saya ada di padang gurun, saudara. Itu menguatkan saya. Tapi seringkali kekhawatiran itu datang menghimpit kita. Kekayaan datang menghimpit kita. Kenikmatan hidup menghimpit kita. Ketika kekayaan yang kita idam-idamkan ada, kita mulai jaga jarak dengan Tuhan. Mulai berhitung-hitung dengan Tuhan. Cara kegiatan kita mulai dikurangin karena saya sibuk dengan usaha kita. Seringkali seperti itu. Kenikmatan hidup, zona nyaman ini seringkali kita ini kalah seperti itu. Seringkali kita gagal ketika benih itu akan tumbuh. Karena benih ini bareng-bareng tumbuh dengan semak duri. Semak duri itu menghimpit kita. Sehingga secara tidak sadar kita mulai mati. Buahnya pun ketika berbuah, buahnya pun tidak matang. Kecut, asem, saudaraku, asem. Dan ayat yang poin yang keempat ini yang saya suka. Di tanah yang baik. Ayat yang ke-15 berkata begini. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Benih yang jatuh di tanah yang baik, saudaraku, adalah orang yang mendengar firman itu, menyimpannya di dalam hati dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Matius 3 ayat yang ke-8 tidak tertulis di situ bahwa dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Jadi ketika benih itu jatuh di tanah yang baik, maka karena tanah itu baik, medianya baik, tempatnya baik, saudaraku, maka benih ini tumbuh, saudaraku. Dan tumbuhnya menghasilkan buah. Dan hasilnya pun tidak sedikit. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Banyak, saudaraku. Kenapa? Karena tanahnya baik, saudaraku. Tempatnya baik. Tanah yang baik adalah tanah yang mempunyai struktur tanah yang baik, saudaraku. Punya persediaan air yang baik.
saudaraku. Di ayat tadi berkata hati yang baik dan hati yang setia, kalau saya mau ringkas itu saudaraku. Kenapa orang itu tumbuh berbuah-buah lebat? Karena memang medianya, tanahnya baik saudaraku. Saya punya pengalaman yang sederhana di rumah, di toko saudaraku. Akhir-akhir ini saya memperhatikan rumah saya di lantai 3. Saya mulai tanam pohon-pohon yang membuat pohon itu tahan, bisa tumbuh. Kenapa? Karena lantai 3 itu panas teriknya sangat panas sekali, saudaraku. Sehingga kalau tumbuhan yang tidak cocok untuk cuaca panas, maka tumbuhan itu tidak akan lama tumbuh. Maka saya tanam pohon-pohon yang memang khusus di cuaca yang panas. Tapi istri saya itu iseng, udahlah tanam cabai, gitu, tanam tomat, supaya kita kan kalau beli nggak usah beli lagi, udah aja tinggal petik di atas. Istri saya iseng nyuruh karyawan saya. Karyawan saya itu baik lagi, denger apa kata istri saya. Dia tanam benih tomat saudaraku. Jadi dia pergi ke dapur di rumah, ada tomat, dia iseng. Dia ada pot yang kosong, dia taruh benih itu di situ. Ternyata tumbuh itu tomat saudaraku. Tumbuh. Dan saya nggak ngeh di situ ada pohon tomat. Pohon tomat itu agak sedikit ke depan kena matahari. Saya nggak ngerti, tapi di dapur ada 4 biji tomat, buah tomat yang udah merah-merah. Saya tanya, ini tomat dari mana? Dari atas kok. Loh, memangnya ada pohon tomat? Ada, tanam di atas. Maka saya naik ke atas, ternyata banyak buahnya saudaraku. Banyak buah tomatnya. Saya senang sekali. Saya senang. Ternyata dia taruh di pot, memang di sana tanahnya baik dan pupuknya masih ada, saudaraku. Jadi tumbuh begitu cepat dan berbuah begitu cepat, saudaraku. Jadi benih firman Tuhan yang kita akan dengar, yang selalu kita dengar, itu akan tumbuh dengan cepat dan berbuah dengan cepat ketika ada tanah yang baik, saudaraku. Di situ ada persediaan air yang cukup, saudaraku. Karyawan saya itu rajin, kalau setiap sore tanpa perintah dia langsung siram. Tapi saking rajinnya juga dia kapan-kapan suka berlaku bicara bodoh juga. Udah sorenya hujan, ke maghribnya juga tetap disiram. Saya bilang gak usah disiram, ngapain? Diketawain, tapi karena dia semangat siram. Supaya tanah itu tetap ada airnya. Tapi setelah diingatkan, oh iya, tadi sore kan udah hujan, kok nggak usah disiram kan? Ya nggak usah, saudaraku. Yang penting di sini, ketika kita sama-sama pada pagi hari ini kita dengar firman Tuhan, sudahkah kita menyiapkan media, sarana, yaitu hati kita yang baik untuk kita dengar firman Tuhan? Kita menyiapkan hati kita. Ketika firman Tuhan disampaikan, ada benih yang jatuh, bukan lagi jatuh di pinggir jalan, di berbatu-batu, di semak duri, tapi jatuh di hati tanah yang baik. Tanah yang baik, di mana? Di hidup kita, saudaraku. Di hidup kita. Ketika benih itu jatuh di tanah yang baik, maka hasilnya, saudaraku, bukan hanya 1 atau 2, tetapi 160, bahkan 30 kali lipat. Suatu jumlah yang sangat banyak. Saya melihat ada 4 buah tomat, saya senang. Apalagi kalau 100. Begitu senang. Saudara, ketika tumbuh itu firman Tuhan dalam hidup kita, saudara akan berbuah-buah matang di hadapan Tuhan. Yeremia ayat 17, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8, ayat yang terakhir. Ini yang paling suka toh. Wah, langsung segar. Kayak handphone yang lagi dicas. Tapi mari kita, saya percaya semua tetap bersemangat.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika saudara ada dan posisi saudara tepat, maka saudara akan menghasilkan buah yang tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena kita dekat dengan sumber air. Daerah yang sangat banyak air. Tanah yang baik, saudaraku. Pagi hari ini mari kita sama-sama belajar kepada kebenaran firman Tuhan. Murid yang tumbuh dewasa adalah murid yang mulai menyiapkan hati kita, mendengar firman Tuhan, menaruh dalam hatinya, dan menghasilkan buah di dalam ketekunan. Jadi buah itu akan keluar ketika saudara setia dengan Tuhan. Saudara tekun dengan Tuhan. Walaupun badai datang menerpa kita, bahkan sekalipun kekayaan diiming-imingkan kepada kita, kenikmatan hidup ada dalam hidup kita. Mungkin fasilitas kita banyak, tidak lagi dipusingkan. Tapi abaikan itu. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Tentang firman Tuhan pagi hari ini.